Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan untuk video kali ini ya sesuai judul Novaria. Jadi gue di sini bakal lebih fokus untuk di tempat mana sih Novaria itu lebih cocoknya. Karena mungkin melihat dari skill, melihat dari potensi hero-nya, terus baru ke item-item dan mungkin baru ke gameplay kali ya. Jadi gini, lagi dan lagi patokan gue akan menuju kepada custom room dan gue akan memberikan contoh secara real, secara langsung gimana bagusnya dan gimana baiknya untuk Novaria ini bisa bekerja sepanjang yang gue lihat dari konten creator rata-rata yang udah pada upload video untuk Novaria. Yang gue lihat mereka itu buildnya menuju ke arah mage atau mid laner. Gue setuju nggak setuju karena masih ada banyak build yang bisa diterapkan di sini. Dan mungkin teman-teman boleh juga untuk mengomentari sedikit atau memberikan opini sedikit kalau seandainya kalian punya referensi build yang mungkin lebih oke, atau dari sudut pandang kalian ya kalian win streak gara-gara build tersebut. Anyway, kalau begitu kita langsung aja menuju ke in-game-nya. Seperti apa sih Novaria, hero baru dari Mobile Legends Bang Bang yang muncul di bulan Mei di patch terbaru kali ini. Let's go. Yang pertama, teman-teman tahu lah kalau misalkan Novaria itu bisa kalian dapatkan di shop ya kan. Skinnya juga bisa kalian beli langsung. Itu bisa pakai diamond, bisa pakai battle point. Kalau skin tentu pakai diamond ya. Kita beli dulu deh kalau gitu pakai diamond nih. Ada diskon lah gitu. Beli pakai diamond. Tapi gue pakai skin basic seperti biasa ya. Oke. Oke, yang pertama adalah mungkin penjelasan hero-nya terlebih dahulu ya. Novaria ini dia hero mage ya kan, hero mid laner sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat dari role-nya dia mid laner direkomendasikannya. Dan dia adalah tipe hero yang burst serta poke damage. Burst-nya ini lebih dominan menuju ke arah skill 2. Teman-teman bisa lihat di sini ada burst damage. Untuk yang skill pertama itu ada slow dan area effect. Jadi emang untuk poke damage itu lebih cenderung di opsi keduanya. Jadi memang kalau teman-teman bermain Novaria disarankan ya, gedein skill 2-nya yang Astral Recall. Jadi emang nanti ada penjelasan tersendiri dari gua pribadi untuk penjelasan skill-skillnya. Tapi kalau teman-teman mungkin mau gua jelasin satu-satu dari pasifnya, ya gue bakal start dari pasifnya dulu nih. Karena menurut gue yang paling penting itu pasifnya. Apa tuh bang pasifnya? Pasifnya namanya Star Trail, yang dimana efek dari pasifnya Novaria, setiap kali skill yang dikeluarkan oleh Novaria ini tuh akan memberikan efek 20% slow kepada lawan di sekitar area atau yang connect sama skill-skillnya si Novaria tersebut. Dan yang paling penting adalah memperlihatkan posisi dari musuh-musuh kita. Seperti kita ambil contoh di sini kali ya. Di sini kalau misalkan pasif emang gak ada contohnya, tapi nanti bakal gua contohin di dalam in-game. Dan di dalam in-game gua pakai HP karena seperti biasa semenjak patch kemarin tuh gue ngerasa buat yang bikin video-video kelas KB kayak gini tuh lebih gampang pakai HP sih teman-teman daripada pakai ini ya, pakai Google Play Beta ya. Anyway, pokoknya intinya poin terpenting dari pasifnya si Novaria itu adalah akan memperlihatkan posisi dari musuh. Jadi emang kalau teman-teman bisa menyimpulkan ya dari sini aja, pasifnya Novaria itu sangat-sangat mendukung untuk mendeteksi lawan dari segi posisi. Nah, kalau mungkin ada mid laner lain kan pasifnya itu lebih mungkin memperlihatkan ini ya. Kalau misalkan show itu tuh beberapa skill doang gitu loh. Kita ambil contoh kayak misalkan Varsha atau Selena ya kan. Yang paling jelas sih Selena sebenarnya ya. Itu Selena tuh jelas banget gitu loh. Dia tuh lebih ke observer atau controller gitu loh. Dan ini juga Novaria tuh mirip-mirip kayak Selena. Bisa bukain map, bisa skill-skillnya tuh benar-benar mendukung untuk scouting atau observer dari semua map. Nah, skill yang pertama, Astral Blast, ini tuh jadi intinya dia memberikan lingkaran dalam bentuk damage per second dan nantinya akan meledak ya kan setelah 2 detik. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini sendiri ya kan bagaimana efeknya. Itu tuh bakal ada bulat-bulat gitu. Dan kalau misalkan musuh kalian stay di dalam lingkaran tersebut selama 2 detik, dia akan menerima damage yang burst atau ledakan damage-nya gitu loh. Base damage-nya segini ya kan sampai maksimal 410 teman-teman. Dan untuk ledakannya juga di sini berarti. Ini base damage awalnya DPS-nya, ini untuk base damage ledakannya. Jadi memang ledakannya tuh lebih sakit daripada damage per second-nya. Tapi dari sini aja kita bisa lihat bahwa dengan skill seperti tadi, teman-teman mungkin bisa lihat bahwa si Lailainya ini nih, kita fokus ke Lailainya ya pas kena skill. Nah, ini nggak kelihatan nih, tapi nanti di custom room bakal kelihatan. Gue bakal contohin kenapa. Karena skill ini, skill 1, skill 2, atau bahkan ultimate-nya itu bisa mendeteksi lawan sekalipun mereka di rumput teman-teman ya. Dan ini skill keduanya. Skill keduanya ini adalah Astral Recall. Jadi dia udah punya 2 metode skill. Yang pertama adalah dia menarik sebuah biji-bijian astral ya kan. Dan dia bisa menembus apapun. Mau tembok, mau mungkin di area river atau ada bisa dibilang rintangan atau obstacle apapun. Tapi kalau misalkan
setelah si biji-bijiannya ini diambil, si Astral Spear-nya ini diambil ya kan, itu dia bisa melontarkan kembali si Astral Spear-nya ya kan. Dan itu nanti dia bakal memberikan, bukan menerima, tapi memberikan damage kepada lawan kita berdasarkan jarak teman-teman. Jadi memang nih tambahan damage-nya nih maksimal di 6% dan segala macam. Dan yang gua lihat ya, ini tuh damage-nya sangat mendukung sekali untuk hero-hero tebal ya kan. Bang, kenapa begitu bang? Karena lihat deh dari efek yang keduanya nih, di kalimat kedua dan juga di paragraf kedua dan di baris ketiganya, memberikan magic damage setara dengan 260 ditambah dengan 50% dari total magic power plus 4% maksimum HP target. Bang, skill apa nih yang mirip sama 4% maksimum HP target? Kita ambil contoh Lunox ya kan, dengan skill 2 pasifnya. Terus kita ambil contoh lagi, kalau yang paling deket itu berarti Bane ya. Bane kan baru di buff juga tuh. Jadi mirip-mirip lah. Ini bisa jadi damager untuk yang hero-hero frontline, hero-hero depan, hero-hero badan. Dan memang untuk kill ini yang gue lihat ya, ini tuh skill yang bener-bener jadi prioritasnya dari Novaria kalau mau jadi damage dealer. Jadi teman-teman mungkin kalau mau nanya sama gue, bang tips and trick main Novaria gimana? Belajarin skill 2-nya, cari timing terbaik kalian biar kalian tuh bener-bener skill 2-nya tuh nggak miss sama sekali. Dan itu yang paling penting dari Novaria sebenarnya. Dan yang ultimate-nya, Astral Echo atau special skillnya, dimana Novaria itu menyebarkan Astral Echo ke arah target dan menyebabkan 50% slow effect secara singkat dan menempelkan Astral Ring. Nah, bang, meningkatkan hitbox ini seperti apa sih meningkatkan hitbox? Nah, nanti sebenarnya gambarannya yang paling gampang tuh ada di lingkaran kaki dari lawan kalian, ya kan? Nah, tuh. Jadi, di lingkaran ini sebenarnya kalau kalian memberikan damage dan kalian nggak nyampe ke hero-nya, tapi lingkaran ini nempel sama skill-skillnya Novaria atau teman-teman kalian, itu akan terkena damage-nya kepada lawan kalian. Jadi memang makanya gue bilang kenapa Novaria ini adalah hero yang tanda kutip controller, karena dia tuh bisa mengendalikan team fight, entah di mid game, entah di late game. Apalagi dia tuh ngasih ultimate-nya tuh jaraknya luas banget teman-teman. Nanti bakal gue tunjukin jarak dan kapasitas ultimate-nya itu sebesar apa. Karena memang di sini dilihatinnya tuh kayak seolah-olah kecil, tapi pas di in-game-nya teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri seberapa besar efek dari ultimate si Novaria ini. Ultimate-nya tuh jadinya. Anyway, sebelum kita masukin game-nya ya, gue bakal nunjukin ada 3 tipe build yang bisa kalian bawakan sebagai Novaria. Dan gue akan memilah menjadi 2 role saja. Bang, kenapa 2 role? Emang nggak bisa jadi jungler? Nanti alasannya pas di in-game ya. Kalau begitu kita ke item dulu sebelum kita ke in-game-nya. Oh iya, gue lupa sebelum ke in-game, jadi gue memilah lagi nih untuk emblem yang menurut gue oke untuk digunakan oleh Novaria. Yang pertama, kalau kalian jadi mid laner, kalian jadi damager, mungkin kalian bisa membawa emblem yang seperti ini, ya kan? Penetration, movement speed, dan juga yang ini ya, yang dimana ini bargain hunter namanya kalau pakai bahasa Indonesia ya. Kalau pakai bahasa Inggris kan dia kalau nggak salah mystery shop ya. Yang dimana akan memberikan diskon 10% untuk dari segi item gitu loh. Jadi lebih murah itemnya untuk kalian dapatkan sebagai Novaria. Kalau jadi support, sebenarnya gue setuju juga sih kalau support itu emblem magic ini ya, karena memang mempermudah untuk pendapatan item. Tapi gue ngerasa untuk nantinya di roamer itu ada 2 tipe, ya kan. Kalian bisa pakai emblem yang Avarice ini, ya kan, yang nantinya akan memberikan 10 gold ketika kalian melakukan poking damage kepada lawan kalian, atau yang jam pasir gitu loh. Yang penting adalah hybrid regennya ini dibawa. Karena hybrid regen ini buat roamer atau buat hero support itu memang sangat mendukung sekali agar tidak perlu banyak-banyak untuk recall gitu loh. Untuk buildnya, gue sudah sediakan sebijak mungkin ya kan. Pilihannya ada 3, mid laner, damage dealer ya kan, yang bener-bener burst damage. Ada Cloak of Destiny, terus Arcane Boots, Lightning Truncheon, Holy Crystal, Divine Glaive, dan juga di sini ada Blood Wings. Terus gue juga kasih equipment cadangan, yaitu adalah kehadiran dari ya tentu Immortality dan Winter, semuanya hadir di sini Immortality Winter. Cuma yang terakhir gue kasih Dominance Ice sama Winter Truncheon, nanti gue jelasin alasannya. Jadi gini, emang tujuan dari Novaria ini kan sebenarnya adalah nge-scout gitu loh, memberikan informasi sebanyak mungkin di mana musuh berada di map di dalam Land of Dawn. Nah, dengan Cloak of Destiny kita tuh akan lebih mudah untuk mendeteksi musuh kita, terutama kalau misalkan sudah mulai masuk mid sampai dengan late game. Burst damage-nya juga bisa dimaksimalkan dengan combo dari COD Lightning Truncheon, ya kan? Jadi bisa burst damage one shot. Dan untuk Holy Crystal, Divine Glaive sama ini satu Blood Wings. Kenapa nggak pakai Genius One bang? Kenapa pakai Divine Glaive? Tujuannya jelas karena skill 2-nya itu tipe burst damage bukan?
Jadi fokusnya tuh buat burst damage-nya, bukan buat poking damage-nya. Berbeda dengan yang item kedua. Item kedua ini kalau misalkan teman-teman sadar, ini tuh mirip sama itemnya siapa? Itemnya Yves, betul. Teman-teman sebenarnya bisa ganti Genius One-nya mungkin sama Holy Crystal atau Blood Wings. Ini Genius One tuh opsi keberapa lah intinya. Yang paling penting Divine Glaive-nya dulu, ya kan? Tapi kalau kalian fokus ke poke damage, kalian bisa ganti si Divine Glaive-nya ini sama item entah Holy Crystal atau bahkan ke Blood Wings. Jadi gini teman-teman, tujuan dari Magic Shoes, Enchanted Talisman, Ice Queen One dan juga Glowing One ini adalah karena dia juga Novaria ini ya lebih tepatnya bertipe poke damage, makanya dia itu sangat-sangat mungkin sekali untuk memainkan skill satunya. Skill satunya juga bisa buka map yang pertama. Skill satunya juga tipenya DPS, poke damage juga. Cocok untuk memberikan efek slow kalau connecting sama Ice Queen One dan juga Glowing One. Jadi makanya gue bilang skill satunya Novaria ini mirip sama Yves, cuma bedanya dia di lingkaran tersebut aja. Burst damage-nya tetap ada nggak? Tetap ada. Karena apa? Karena burst damage-nya pun bisa dijadikan tipe spam dengan menggunakan Enchanted Talisman. Cooldown-nya sampai dengan 20% dan bisa meningkatkan cooldown reduction sampai dengan 45% cooldown reduction. Jadi emang item ini terutama ya, item si Enchanted Talisman ini bisa mendukung power spike dari skill 2-nya dengan tipe spam. Bukan burst damage tapi spam. Bayangin se-annoying apa cooldown dari skill 2 Novaria, ya kan? Ketika kalian mainin skill 2-nya untuk kabur, ya kan? Untuk repositioning, nembusin tembok. Terus nanti skill 2 kalian tuh kalian lempar dan itu berkali-kali, itu udah pasti annoying banget. Nah, untuk roamer sendiri, gue lebih suka kalau seandainya kalian membawa Necklace of Durance, ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya karena kita tahu sendiri roamer itu butuh yang namanya life drain effect. Takutnya musuh kalian tuh ada hero-hero healer, hero-hero regen. Jadi Necklace of Durance ini sangat dibutuhkan sekali karena dia juga menambahkan 5% cooldown reduction. Kalau kalian misalkan nggak mau mainin Necklace of Durance, di sini gue kasih opsi ya Dominance Ice juga oke. Sementara untuk Immortality dan Athena Shield, ya salah satu alasan juga untuk Novaria bisa bertahan hidup karena di late game sebagai roamer tentunya tugas dia adalah melakukan check bush atau ya tanda kutip tadi controlling the map, ya kan, menjadi controller untuk map dari tim kita. Bang, udah deh ke in game aja langsung. Gimana sih cara kerja Novaria itu? Oke, kalau begitu kita langsung ke in game-nya. Let's go. Oke, kita masuk ke in game-nya. Tapi gua nggak ngeliatin item-itemnya terlebih dahulu ya. Gua nggak mau langsung nunjukin itemnya, tapi gua mau memperlihatkan gameplay dari Novaria itu sendiri. Jadi gini, poin terpenting dari Novaria kan yang seperti tadi gue bilang adalah open map-nya kan. Gimana cara dia untuk open map, gimana cara dia untuk control the map. Seperti contohnya pasifnya tadi, ya kan, pasifnya itu yang paling penting banget teman-teman. Dimana kalau teman-teman lihat di keseluruhan map ini kan teman-teman bisa lihat sendiri tuh, gelap, cuma Zilong lah yang kelihatan ya kan di depan muka gue. Tapi kalau misalkan gue pakai skill satu ke sini dan tidak ada orang, berarti memang tidak ada musuh, ya kan? Simpelnya kayak gitu. Tapi kalau seandainya gue skill satu ke tempat seperti ini dan ada lawan, halo, siapa tuh di sana, ya kan? Skill satunya ini, oke, gue ambil simpel aja, mirip Kagura. Ya, gue baru langsung kepikiran tuh. Karena apa? Karena yang di rumput nggak kelihatan aja. Kalau kita buka nih, kalau kita reveal, ada siapa tuh? Nah, itu dia pasifnya dari Novaria ya. Jadi setiap kali skill yang connect dari Novaria itu akan mendeteksi siapapun yang ada di dalam rumput sekalipun tidak terlihat. Nah, kombonya seperti apa? Kombonya jelas. Kalau misalkan kalian itu pakai skill satu dulu, musuh udah kelihatan. Nah, kalian coba keker ya kan. Kalau musuhnya nggak gerak ya tembak di tempat tadi. Kalau kena ya dia bakal ke-reveal posisinya. Kayak tadi kayak gue gak kena deh ya. Bener-bener, kita coba lagi. Kita coba kesini ya kan. Skill 2-nya sangat-sangat ini sekali ya, friendly sekali untuk melakukan escape. Jadi skill 2 ini sekaligus bisa menyerang ke musuh ya kan. Dia juga bisa melakukan escape tools gitu loh, atau escape skill. Jadi salah satu opsi juga kalau kalian mau escape. Tembak. Nah tuh, terdeteksi lagi nggak? Terdeteksi lagi. Walaupun hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Nah, cuma yang bikin hero ini overpower menurut gua dan sangat-sangat MPL-able sekali adalah karena ultimate-nya teman-teman. Tadi kan gua udah sempet kasih lihat tuh kalau ultimate-nya bakal menambahkan hitbox, memperlihatkan musuh kalian ada di mana. Bayangin nih, ultimate-nya seluas ini teman-teman ya. Coba. Tadi kan musuhnya kan ada di sebelah kanan kan, ya kan, kelihatan kan di situ. Coba kalau kita bukanya kayak gini teman-teman ya. Kita buka ultimate kayak gini. Ada siapa aja tuh di map. Semuanya kelihatan selama 8 detik dan hitboxnya pun ditambahkan. Tuh. Jadi nggak perlu tengah-tengah banget ya kan, di ujung pun tetap kelihatan.
tetap connect juga skillnya. Kita ambil contoh lagi kayak gini. Kita pasang skill 1 di sini. Oh, nggak kena ya. Bentar, di sini nih berarti. Set. Tuh, damage-nya kena. Padahal udah pinggir banget. Dan itu hitbox-nya tuh jadi lingkarannya itu adalah anggapannya hero tersebut. Jadi kayak anggaplah semua hero kayak Barat sekali ya. Gampang di hook, gampang di sniper, gampang di hit. Dan ini yang membuat Novaria sebenarnya sangat MPL-able sekali. Gue nggak tahu sih di MSC ini bakal di ban atau auto ban atau gimana. Karena bayangin ya, dari sini kalian tuh udah kayak jadi Magic Sentry gratis. Nih, tuh kebuka. Kebuka, semuanya kebuka. Kalian juga bisa buka map di sini. Kalian bisa buka map di sebelah sini, ya kan? Semuanya terdeteksi oleh Novaria. Ya, jadi kalian gak perlu lagi untuk badan kalian yang masuk ke rumput. Karena kan kita tahu romer biasanya beresiko banget. Kalau seandainya dia tuh open map, ya kan, bukan rumput, tapi badan dia yang nge-show gitu loh. Sementara Novaria ini tuh membuat yang tidak terdeteksi bisa jadi terdeteksi. Contohnya di sini, dan jangan lupakan ultimate-nya teman-teman ya. Lagi-lagi ultimate ini sangat luar biasa. Gua nggak ada mana. Lupa gue belum beli ini. Sabar, kita beli buku. Nah, ini makanya gue bilang kayaknya buku core itemnya sih. Karena emang ini ultimate-nya nyebelin banget ya kan. Dan ultimate-nya nggak cuma sekedar buka map, tapi ya itu tadi ngasih efek slow, menambahkan hitbox, dan lihat tuh, semua map bisa dibuka. Jadi base gameplaynya untuk sampai saat ini, misalkan musuh kalian pengen tim kalian mau rusuhin jungle musuh, ya kalian tinggal buka aja map kayak gini. Kebuka semuanya. Ya dengan hero ini ya, yang gue lihat kita tuh jadi bisa mengkontrol 2 lane aja cukup. Kalau misalkan XP kalian kuat nih match up-nya, atau god laner kalian tugasnya emang clear wave aja, dan emang kalian tuh nggak mau ngegeng ke atas nih. Misalkan god laner kalian di atas ya kan, sementara turtle di bawah. Ya udah kalian giniin aja map dari ini kalian, map dari god laner kalian. Boom. Nah, ketahuan kan? Oh, god laner kita mau di geng. Mundur. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Dia emang Novaria ini lebih ke map control aja jatuhnya. Skill 2-nya, boom. Satu-satunya damage dari Novaria itu ada di skill 2-nya. Ya kan? Jadi kalau teman-teman mau nanya sama gua, sekali lagi gua jawab, "Bang, gimana sih cara main Novaria?" Belajar nih skill 2-nya, gimana caranya biar kalian escape. Dan setelah kalian dapat detektor, tembak. Nah, kalau bisa sampai ujungnya itu ya, karena damage-nya akan meledak dan makin lebih sakit. Kayak gitu teman-teman ya. Coba kita tembak ke bawah ya kan. Coba kita tembak ke bawah. Boom. 1036. Emang magical damage-nya nggak main-main ya. Nggak ada musuh. Kita mau ke map, mau ke mid nih ya kan. Aduh, di depan ada musuh nggak ya? Tembak. Oh, ada musuh. Jangan lewat situ berarti. Di sini ada musuh nggak ya? Ada musuh, jangan lewat situ berarti. Kita muter lewat sini ya kan. Misalkan kita mau ngegeng ke atas, kita mau lewat sini kali ya. Ada musuh nggak? Oh, ada musuh. Jangan lewat belakang aja, lewat belakang ya kan. Sementara mungkin kita mau kontrol map atas nih. Wah, kontrol map atas. Bukain dong. Nah, berarti jangan lewat situ, kita lewat sini. Nah, kita bantu deh. Geng ke mid lane kan. Dari mid ke top lane, bantu god laner atau XP laner ya kan. Mau buka map tinggal kayak gini. Kayak gini juga bisa. Kalau misalkan ada missing ya kan dari mid, tembak aja ke rumput sini. Ketahuan. Lihat, ini udah kayak map hack. Dan gue ngerasa kalau di kompetitif, gue anggaplah ini hero tier A+ kali ya. Karena sebagai roamer, tugas dia tuh bisa ngecover banyak tugas hero-hero lain. Jungler kalau misalkan tahu posisi musuh ada di mana, dia nggak perlu pusing, dia bisa decide rotasi kemana. God laner kalau misalkan dia ragu untuk buka map, bisa dibukain sama Novaria pakai ultimate-nya, ya kan? Sampai sini aja misalkan. Ketahuan tuh ada siapa-siapa aja di dekat atau di lane-nya dia. Dan ini dia, makanya gue bilang power dari Novaria itu memang ada di open mapping-nya atau control map-nya. Jadi teman-teman kalau merasa Novaria bagusnya mid laner bang, jadi burst damage, jadi damager, oke. Tapi kalian jangan main late game. Kalian maininnya juga belajar skill 2-nya. Kalau bisa skill 2-nya jangan sampai miss. Tuh, harus kena kayak gitu ya. Dan kalau bisa ultimate dulu, baru keluarin skill-skill lain. Kombonya emang kayaknya ada di ultimate-nya dulu. Gedein hitbox-nya, musuhnya ke refill, baru kalian nanti manfaatin nih hero Novaria untuk kasih burst damage.
Dan kalau jadi mid laner, ya ultimate-nya kalau bisa dipakai di tempat-tempat penting aja, kayak misalkan turtle atau lord, atau kalau mau rusuh ya kan, atau kalian kalau misalkan mau masuk ke high ground nih. Menurut gua kalau mau masuk ke high ground oke juga kalau misalkan kalian setupnya kayak gini nih. Kita ambil contoh ya. Kita setup dari sini ya kan. Nah, setup dari tembok sini aja nih. Tembok sini kalian buka ultimate. Semua ke reveal ya kan. Jadi pas Lord kalian mau masuk, setidaknya kalian udah tahu bakal di setup seperti apa, formasi seperti apa, siapa yang buka duluan. Dan inilah dia Novaria yang menurut gua sangat oke sekali untuk masuk ke MSC nantinya nih teman-teman ya. Kalau menurut kalian gimana? Role terbaik apa buat Novaria ini? Karena menurut gua jadi roamer oke, jadi mid laner juga oke ya kan. Asal kalau jadi mid laner belajar kendaliin skill keduanya tuh. Gua berulang-ulang ingetin karena seperti biasa belajar itu butuh berulang-ulang. Sekian untuk Novaria dan enjoy game Novaria kalian. Semoga nanti kalian bisa sharing opini kalian di kolom komentar. Dan videonya cukup sampai di sini. Gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.